Hi, it's Amen and welcome back. Aduh, duh, duh. Eh, Panas banget, sumpah. Sorry ya kalau gue hari ini pakai tank top doang. Oh iya, hari ini gue mau ngebahas masalah. Kalian mungkin dari sebagian dari kalian udah pada tahu ya kalau kalau TikTok Shop kemarin hari tanggal 4 Oktober jam 5 sore itu resmi ditutup. Sebenarnya sih gue bukan bukan pengguna TikTok yang banget gitu kan. Gue TikTok cuma kayak apa buat promosi channel gua di YouTube, terus eh, ya biasalah sering-sering lihat ya kan apa sih, scroll scroll bawah ke atas ke bawah gitu kan, bahkan sering nontonin orang juga orang jualan gitu. Dan kemarin beritanya udah resmi, TikTok Shop ditutup di Indonesia. eh ini sepengetahuan gue ya, kenapa TikTok ditutup adalah karena bahwa e-commerce dan media sosial itu tidak bisa digabungkan. Jadi kenapa TikTok ditutup ya begitu. Jadi e-commerce dan media sosial itu nggak bisa digabungkan. Yang kedua adalah dia itu barangnya barang import dari luar dengan harga yang sangat murah banget, yang affordable banget, yang reachable banget ya kan. Jadi para UMKM semuanya kayak mau apa ya, pada teriak gitu kan. Kok ini kenapa bisa murah banget ya kan? Mungkin kalau kalian udah sering beli di TikTok Shop, harganya jauh lebih murah ya kan. Kayak gue pernah ya waktu itu nemuin kayak barang apa ya, lo tau kan rak piring itu harganya cuma 5.000 rupiah. Gila nggak sih, kayak hey how come murah banget gitu. Dan emang sih TikTok Shop ini apa ya, dia bisa murah karena disubsidi kan masih dari TikToknya. Jadi dia bisa pakai voucher, pakai gift ya kan, makanya barang itu murah banget gitu. Terus yang ketiga adalah eh dia itu predatory price. Jadi barang itu ya murah banget, itu dari jauh dari harga pasar ya kan, makanya masyarakat banyak yang berpindah ke TikTok Shop itu karena banyak yang ya mengelulukan TikTok Shop, kayaknya rame banget gitu kan. Terus kayak apa sih, banyak kayak UMKM offline juga kayak udah pada tutup gitu, makanya mungkin dari situ TikTok ditutup ya kan. Gue sih sebenarnya nggak terlalu gimana ya untuk TikTok Shop ini, karena apa juga yang gue mau beli gitu kan. Gue nggak butuh-butuh banget gitu, karena gue cuma butuh TikTok buat nge-share channel YouTube gue, buat promosiin channel YouTube gue. Sebenarnya gue tuh dari dulu juga udah tahu TikTok dari dulu, tapi gue malas aja buat ngedownloadnya karena gue pikir ini apa sih gitu kan. Dulu tuh masih mungkin TikTok kalau dulu jadi saingannya tuh sama Dubsmash, Musical.ly gitu kan. Tapi kan semuanya itu udah berubah ya, udah diakuisisi sama TikTok, Musical.ly gitu kan. Aduh, aduh, aduh. Jadi ya untuk saat ini ya TikTok Shop udah tutup di Indonesia. Jadi kalau kalian buka aplikasi TikTok, udah nggak ada tuh namanya TikTok Shop ya kan, buat beli apa gitu. Dan sebenarnya sih sangat disayangkan banget ya, karena itu less than 24 hour dia tuh langsung ditutup ya kan. Kenapa nggak eh, diberikan regulasi dulu gitu, bahwa UMKM apa ya istilahnya ya, nggak bisa disaingin gitu, maksudnya harus ada jalur khusus gitu. Mungkin ya kedepannya ya, mungkin TikTok Shop bakal bikin aplikasi yang berbeda. Mungkin dari TikTok media sosialnya sama TikTok Shopnya mungkin dibedain gitu kan. Beda aplikasi, beda platform gitu. Jadi mungkin nanti kita lihat aja ke depannya. Karena gue juga kan pakai TikTok juga, gue pakai apa, download aplikasi seller centernya kan. Jadi gue dapet email dari TikToknya langsung, kayak dia tuh ngasih tahu bahwa TikTok Shop udah mulai ditutup ya kan. Mungkin dari kalian mungkin ada yang pakai di sini juga, di sini ada yang jadi seller, jadi afiliator, jadi adminnya, mungkin udah tahu ya. Soalnya kalau kalian baca beritanya di YouTube, banyak di YouTube juga. Aduh,
itu banyak banget yang orang lagi live shopping gitu kan. Terus tiba-tiba pada yang bilang, udah nggak bisa check out nih, nggak bisa check out, etalasnya hilang gitu kan. Wah gila, gue mikir, wah gila, serem ya kan. Kasihan para seller yang udah mau campaign, udah mau persiapan, apalagi mau 10-10 ini kan, jadi udah pada stok barang, terus barangnya mau dilempar kemana dong? Dibuang, kan nggak mungkin kan, sayang gitu. Mungkin eh, udah terlanjur barangnya itu dibuat, mungkin bisa dilempar ke e-commerce yang lain kayak semacamnya kayak Shopee, Lazada, Tokopedia mungkin ya kan. Jadi kalau menurut gue apa ya? Soalnya ada untungnya, ada enggaknya juga ya kan. Ya itu yang kasihannya seller, afiliator, admin udah pada ya udah nggak bisa kerja, udah nggak pada bisa menghasilkan uang ya kan karena TikTok Shop udah tutup. Terus sebenarnya sih apa ya, dari pemerintahnya juga bisa dong, maksudnya membatasi untuk barang impor yang masuk ke Indonesia. Jadi nggak banyak tuh yang jualan barang impor di sosial, di media TikTok itu, TikTok Shop yang harganya murah-murah banget, bahkan jauh dari harga pasar ya kan. Jadi kayak sebenarnya sih banyak sih regulasinya gitu. Mungkin bisa diberikan regulasi dulu untuk TikTok Shop yang langsung ditutup itu kan, kasihan juga kan seller-sellernya, afiliator, terus admin-adminnya yang udah merelakan modal, merelakan uang mereka untuk campaign, untuk dia sama dengan para artis selebgram, tiktoker mungkin ya kan, I don't know. Tapi sih kita lihat aja nanti ke depannya, mungkin TikTok bakal bikin aplikasi khusus untuk jualan, mungkin terpisah dari TikTok media sosialnya, kita nggak tahu juga. Karena di emailnya itu dibilang bahwa di masa depan itu mungkin kita akan tetap berjualan di TikTok, mungkin dengan kita nggak tahu, maksudnya dia bakal terus TikTok itu ada di Indonesia, mungkin dengan cara bikin platform atau aplikasi berbeda. Oke. Mungkin di sini ada dari kalian, ada seller, ada afiliator, mungkin bisa komen-komen, tulis di kolom komentar. Terus apa lagi ya? Gatal saya. Panas banget. Ini gue pakai tank top dong nih. Jangan dibilang gue mau jualan ya. Terus apa lagi ya? Sebenarnya emang gue juga dulu gak pernah suka sih yang sama yang TikTok, karena menurut gue tuh kayak apa ya, dulu tuh zamannya TikTok masih ada Bowo, tau kan Bowo yang 8 lebe itu, dia tuh kayak gue tahu sih TikTok, gue pernah coba install gitu kan, terus gue liat kok gini sih TikTok gitu kan, apa sih maksudnya orang joget-joget gitu kan. Dan yang lebih parahnya lagi itu ada pria cowok kayak seumuran gue lah ya, seumuran 20-30 gitu lah, dia cuma pakai tank top, terus di kamar kan kosan gitu sih, terus pakainya cuma underwear gitu doang kan, dia TikTok joget-joget kan. Ya Allah, mending aduh nggak ngerti deh gue, mending jogetnya bagus nggak banget say. Jadi gue kayak males deh, lu mau viral nggak usah sebegitunya juga ya kan, nanti nggak sih, mau nyari viewers nggak usah sebegitunya juga. Halo Aisyah, say hi dong. Hi guys, say hi. Hi guys. Neng, Aisyah, ini say hi, sini. Sini. Jadi gitu. Jadi buat kalian para, mungkin di sini ada yang jadi seller atau afiliator, bisa tulis di kolom komentar apa keluhan kalian, mungkin selanjutnya apa yang kalian mau lakukan untuk apa ya, untuk tetap bisa jualan. Mungkin ya gue nggak tahu sih apa yang kalian lakukan gitu. Coba deh tulis di kolom komentar, kita open discuss aja di sini ya. Jadi jangan ada yang berantem, jangan ada yang saling mencela, jangan ada yang saling menyalahkan. Oke, aus. Jadi pada intinya adalah dengan kemajuan teknologi sekarang, mungkin orang bisa berjualan di online dari platform yang ada gitu kan. Mungkin
eh on offline-nya jadi kayak 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 susah gitu mendapatkan customer ya kan, karena gue juga pernah sih beli di TikTok, contohnya kayak gini, kayak hanging wallet, terus kayak soft case iPhone 2 ya kan, murah 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 banget, bahkan cuma 5.000, lu bayangin aja coy, 5.000 ya kan. Jadi gue mikir kayak ada gunanya juga sih, tapi ya begitu, mungkin untuk pedagang-pedagang yang offline mungkin merasa kesaing, karena jujur ya mungkin di situ kayak contohnya skincare, dia barang luar tapi harganya tuh murah banget. Lu bayangin aja barang luar dengan kombinasi dengan kandungan yang sebegitu kayanya, dengan kandungan yang segitu kan, harganya tuh jauh beda 2.000, kan lumayan kan kalau orang mau beli buat reseller kan. Jadi ya begitu, pada beralih ke TikTok makanya. Eh, Mungkin untuk pemerintah, mungkin untuk kedepannya kalau ada kasus masalah terkait TikTok ini mungkin bisa dikasih regulasi dulu, bisa dikasih warning dulu, jangan langsung ditutup, karena kasihan juga sih seller-seller dan afiliator yang menggantungkan nafkahnya, cuannya di TikTok. Jadi kayak ya udah, lu mau ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain juga ya kan, udah tutup, mau diapain juga. Ya mungkin bisa jualan lah di platform sebelum adanya TikTok, kayak e-commerce yang lain kayak Lazada, Shopee, kayak marketplace. Sebenarnya sih dari oh ya sebenarnya ini yang gue tau ya, sebenarnya sih dari TikTok Shop itu dia ngejual barang itu sebenarnya ngejual rugi, karena untuk saat ini TikTok Shop itu melakukan apa ya, barang dengan harga murah karena mereka satu mau mencari market share dari Indonesia gitu kan. Jadi ya apa salahnya juga. Jadi istilahnya kayak bakar duit dulu loh gitu. Ngerti nggak sih? Jadi lu ngeluarin modal dulu deh, yang penting nama lu gede dulu gitu kan. Gitu. Karena buat buat ya mungkin dunia persaingan dalam bisnis kita nggak tahu ya gitu kan. Jadi kalau menurut gue sih hmm, apa ya, ya sebenarnya sih bagus juga sih tampaknya TikTok, tapi ya mungkin ada 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 beberapa pedagang yang kayak merasa tersaingi mungkin dari TikTok ini, jadi mereka kayak teriak-teriak, TikTok gimana sih kau jualnya murah banget di harga pasaran gitu kan. Jadi mungkin kedepannya kita latihan nanti, mungkin TikTok bakal bikin aplikasi platform lagi yang berbeda mungkin, karena tahu gue ya, kenapa TikTok itu balik lagi tadi, e-commerce itu nggak bisa digabungin dengan media sosial karena takutnya terjadi monopoli pasar. Oke, dan udah sih gitu aja yang gue tahu, karena dari hasil portal berita online yang gue baca, yang gue dengerin ya begitu. Kalau kalian mau tahu, coba deh buka di YouTube, banyak loh beritanya. Ntar lo, ah, kan kalau TikTok, jualan TikTok kan gitu kan sambil ngelap kan. Ya bunda silakan, izin maharannya, dasar sarwendanya bun. Iya kak, ukuran L-nya aja kak, M-nya udah habis kak, keranjang kuningnya aja diklik gitu kan. Biasanya kan gitu kan, gue nggak tahu sih maksudnya orang jual TikTok kayak gimana sih gitu kan. Pernah sih beberapa kali gue nonton gitu, kayak mereka lucu aja gitu, kayak live shopping experience beda gitu kan daripada lo di marketplace yang lain, kayak ya udah lu pilih barang, check out, selesai gitu kan. Kalau di TikTok Shop kan lu bisa nontonin dulu, terus kelucuan pedagangnya kayak, ngerti gak sih, kayak apa ya, kayak menghibur sih sebenarnya, kayak nggak annoying gitu lah, ngerti kan, kayak nggak ngebosenin gitu. Jadi live live shopping experience tuh beda gitu, kayak lebih ada gitu kan dibanding kayak marketplace yang lain gitu kan. Jadi kalau menurut gue sih mungkin nanti kedepannya bakal ada aplikasi beda, kita nggak tahu, karena jujur bikin aplikasi untuk jualan kayak gitu susah banget, itu butuh waktu dan butuh dana yang gede banget, apalagi sekelas dengan TikTok yang bahkan around the world semua orang pakai itu kan. Jadi kayak ya udahlah, datanya nanti apa yang akan TikTok lakukan, tapi tetap sih bakal ada di Indonesia, tenang aja.
Jadi untuk para seller dan ini sabar ya, mungkin nanti kedepannya akan ada jalan keluarnya. Oke. Tunggu dulu ya, gue lagi makan BTS nih. Ya omnya jorok banget sih makan batu es. Kamu yang gini demen banget batu es. Jangan ikutin ya. Ini gue gak tau nih kameranya pas apa enggak nih ya. Jadi hari ini udah gak ada tuh yang jual-jualan TikTok kayak ya bunda silakan legend manoharanya dan tersaruin aja, nggak ada kan udah, makanya sepi, kayaknya sepi gitu, kayak ada sesuatu yang hilang gitu kan. Coba dari kalian pernah nggak beli sesuatu stuff gitu kayak di shop pernah beli apa aja sih, terus harganya berapa, coba deh terus di kolom komentar kalian. Oh ya, sebenarnya gue punya juga TikTok. Tapi jujur sebenarnya cuma untuk kayak nge-share video doang, kayak dari YouTube gue gitu kan, nge-link gitu kan, kayak linknya gue sebar gitu kan. Kalau kalian nggak percaya, coba aja follow TikTok gue di @justomen, JUSTOMEN. Dan bisa juga follow Instagram gue di Muhammad Rohman 25, M-nya double nggak pakai spasi. Dan lu berisik kali suara mobil. Jadi gitu aja. Oh ya, aduh mendekati 1000 subscriber. Ayo dong bantu gue buat bisa lebih berkembang lagi dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tonton terus video terbaru dari Gelap Banget Channel. Dan as always, I hope you enjoy this video. See you at the same channel. And bye bye. Ntar lu. Pokoknya nggak kelihatan sih. Nggak kelihatan sih.